Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya akan berbicara tentang apa tindakan kita sebagai perawat terhadap orang yang mempunyai diagnosa resiko bunuh diri. Nah, sebelumnya resiko bunuh diri ini mungkin sudah teman-teman bisa mempelajari dimanapun berada. Teman-teman bisa kembali buka lagi materi yang pernah disampaikan oleh dosennya. Dan saat ini saya hanya fokus pada intervensinya. Nah, untuk bunuh diri sendiri di keperawatan jiwa khususnya itu ada 4 tindakan yang harus kita lakukan kepada pasien. Dimana di perawatan jiwa, seperti teman-teman tahu sendiri bahwa kita mengenal SP ya. Nah, atau strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan yang pertama untuk resiko bunuh diri adalah mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Misalkan di RSJ, kita lihat benda-benda apa saja sih yang bisa membahayakan pasien. Misalkan ada tempat tidur yang besi gitu ya, kemudian tembok, itu sebenarnya membahayakan pasien. Kita identifikasi saja pokoknya apa saja yang bisa membuat pasien itu mendukung pasien untuk bunuh dirinya. Kemudian amankan jika ada benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Kemudian melakukan kontrak dengan pasien. Ingat, untuk RBD ini kita harus mempunyai skill untuk mendekati pasien, karena pasien ini akan berbeda gitu ya. Kadang-kadang dia ada waham curiganya, dan seperti itu ada kecurigaan sedikit gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui pasien seperti apa, menyingkirkan benda-bendanya, kemudian kita ajarkan pasien cara mengendalikan dorongan untuk bunuh diri. Misalkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempunyai rasa ingin bunuh diri, coba Bapak atau Ibu kendalikan dengan cara misalkan mengingat sekeluarga, mengingat apapun itu yang bisa membuat pasien itu sadar akan jika dia bunuh diri. Orang kalau udah pengen bunuh diri itu biasanya tidak mampu untuk mengingat apapun ya, artinya dia udah nggak peduli dengan orang lain, dia fokus ke diri dia sendiri. Kemudian latih cara mengendalikan dorongan untuk bunuh diri. Itu sama ya tadi ya. Jadi kita melatih pasien terus menerus. Bapak, ketika Bapak ada keinginan untuk bunuh diri, maka coba Bapak Ibu lakukan cara ini ataupun ingatkan tentang spiritualnya gitu ya. Itu untuk di yang pertama. Untuk yang kedua, identifikasi aspek positif pasien. Kita lihat Bapak, dalam diri Bapak, coba Bapak sebutkan apa kegiatan ataupun kemampuan positif yang bisa Bapak lakukan gitu kan ya. Itu untuk sama sih untuk ini ya, mengalihkan ya. Kemudian dorong pasien untuk berpikir positif terhadap diri kita sendiri. Orang yang mau bunuh diri, dia menganggap diri dia udah tidak bisa apa-apa ya, udah nggak ada gunanya saya hidup, misalkan kayak gitu ya. Saya ingin bunuh diri, saya ingin mati aja, atau udah nggak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah selain masalah itu. Tapi sebenarnya ada caranya, tapi dia harus tertutup pikirannya gitu ya. Nah, kemudian dorong pasien untuk menghargai diri sebagai individu yang berharga. Bapak coba lihat gitu, coba bisa bayangkan gitu ya, orang-orang yang berjuang hidup di luar sana di ruang ICU, di mana mereka mereka berjuang untuk hidup, sementara Bapak itu memiliki kemampuan positif. Kenapa Bapak nggak mampu gitu ya? Yuk Pak, kita sama-sama belajar tuh apa itu, coba digali di SP2 nya itu ya. Kemudian kita masuk ke SP3. Di SP3 masuk ke tindakan yang ketiga ya Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Tindakan ketiga yaitu adalah mengidentifikasi pola coping yang biasa diterapkan pasien. Nah, maksudnya ini kita lihat ketika pasien sebelumnya ada masalah, apa sih pola copingnya? Misalkan spiritual, melakukan apa gitu. Nah, itu coba diidentifikasi. Kemudian kita nilai pola coping yang
sudah disebutkan pasien. Oh, Bapak misalkan itu Bapak sholat atau apa. Itu udah bagus sekali, Pak. Coba Bapak lakukan itu. Karena terpengaruh spiritual ataupun apapun yang biasa dilakukan pasien. Tapi kemampuan yang positif ya, ataupun mekanisme coping yang positif. Jangan sampai yang negatif. Kemudian identifikasi pola coping yang konstruktif. Kita identifikasi. Pola coping yang konstruktif itu sudah diajarin ya. Teman-teman buka kembali jiwanya. Yang di Stuart, bagian Stuart itu ada coping konstruktif destruktif ya. Nah, itu teman-teman harus baca dulu. Saya nggak akan jelaskan karena itu udah pernah dijelasin ya. Kemudian anjurkan pasien menerapkan pola coping yang konstruktif dalam kegiatan hariannya. Itu dijelaskan. Saya nggak akan menjelaskan secara rinci itu apa konstruktif karena sudah dipelajarin ya. Teman-teman udah mampu mengingat itu ya. Buka kembali materi perkuliahannya. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang keempat, kita membuat rencana masa depan yang realistis bersama pasien. Bapak atau Ibu, kedepannya Bapak mau apa sih rencananya? Misalkan mau melanjutkan dagang dia, atau mau buka usaha atau apa, kita coba rencana dengan pasien itu dijabarkan di SP4. Kemudian mengidentifikasi cara mencapai rencana masa depan yang realistis. Nah, ini yang diituin ya. Cara untuk menggapainya itu seperti apa? Yang realistis, jangan yang mengawang-awang, jangan yang sifatnya masih hayalan gitu ya. Kemudian yang keempat, beri dorongan pasien melakukan kegiatan dalam rangka meraih masa depan yang realistis tadi ya. Kita kasih semangat, coba Bapak lakukan terus menerus hal ini, Bapak rancang masa depan Bapak ya. Kita harus di SP4 dijabarkan yang itu ya. Oke, itu aja untuk intervensi pada pasien risiko bunuh diri. Jadi ada 4 SP ya untuk bunuh diri. Selamat mengerjakan SPTK. Saya rasa teman-teman sudah sangat bagus karena ini udah bikin SPTK yang kesekian kalinya. Ingat, di resiko bunuh diri itu ada 4 SP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.